Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meminta pengikut Abu Bakar Ba'asyir tidak berkerumun saat kepulangan Abu Bakar Ba'asyir dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Polda Jawa Tengah akan membubarkan massa jika tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Mengantisipasi kepulangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada tanggal 8 Januari mendatang, Polda Jawa Tengah menerjunkan personil gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres Surakarta dan Sukoharjo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan jika ada penyambutan dari pengikut Abu Bakar Ba'asyir diimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Bila ada kerumunan saat penjemputan, Kapolda menegaskan akan dibubarkan. Kita lakukan himbauan untuk tidak terjadi kerumunan, dan kita sudah ada satgasnya di seluruh jajaran Polres maupun Polda. Satgas itu implementasi daripada Kepres nomor 9 perubahan nomor 7. Jadi itu ada TNI, Polri, dan Pemda untuk menertibkan. Jadi siapapun tidak peduli kalau itu terjadi adanya kerumunan massa, maka harus kita bubarkan dengan dikasih pengertian terlebih dahulu. Dan ini sudah dilakukan suatu sosialisasi termasuk kepada keluarganya, juga telah memberikan suatu statement bahwa nanti tidak ada pengumpulan massa yang fluktuatif. Dan kita lakukan pemantauan itu. Setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir bebas murni pada 8 Januari mendatang. Usai bebas, Abu Bakar Ba'asyir akan tinggal di Pondok Pesantren Al-Mukmin Sukoharjo. Di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo inilah Abu Bakar Ba'asyir akan tinggal jika bebas nanti. Pihak keluarga tidak mempersiapkan penyambutan ataupun kegiatan. Hal ini berkaca pada pengalaman Januari 2019 yang ternyata tidak benar. Bahwa insya Allah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir secara hitungan tanggal menjalani masa tahanannya insya Allah akan berakhir pada 8 Januari 2021 insya Allah. Kita tidak ada persiapan penyambutan ya, karena memang kita tidak akan mengadakan acara penyambutan mengingat situasi pandemi saat ini, dan kita juga ingin menghindari segala bentuk kerumunan dan sebagainya. Sementara terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba'asyir telah terpenuhi. Ba'asyir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara, dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Yang akhirnya setelah melalui proses menjalani pidana, nanti hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan kami bebaskan. Tentunya pembebasan ABB dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiter ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Ba'asyir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menghindari kerumunan. Di Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaringan Jamaah Islamiyah dinilai masih eksis dan bergerak di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, tokoh-tokoh senior sempat merekrut dan mengirim kader-kader muda ke Suriah. Sepak terjang Jamaah Islamiyah Indonesia tidak bisa disepelekan. Kelompok ini ditenggarai beberapa kali menggelar aksi teror di Indonesia. Desember 2020, puluhan orang yang terlibat aksi teror ditangkap di Lampung lalu dipindahkan ke Jakarta.
Meski sebagian jaringan mereka nyaris lumpuh, pimpinan Jamaah Islamiyah 2008 sampai 2019, Para Wijayanto mengaku sempat merekrut anak-anak muda untuk menjadi mujahid. Dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya 96 kader muda JI diberangkatkan ke Suriah. Jadi kan tadi saya katakan, kita fokus ke SAM. Nah, di SAM kita pengen kontribusi. Nah, sementara SAM ini kan Timur Tengah. Nah, kita mencoba apa yang bisa kita sumbangkan. Nah, bedanya orang Timur Tengah dengan orang Timur adalah kemampuan bela diri. Nah, saya pikir ini bisa masuk. Kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai, tapi kita bisa menjadi instruktur juga. Dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur bela diri. Para menunjuk Karso alias Joko Priyono sebagai pelatih bela diri di Sasana Bela Diri Ungaran, Jawa Tengah. Keahliannya itu sejajar dengan atlet, ya, setingkat dengan atlet pasukan khusus dia. Jadi makanya dia dengan ada 12 lokasi, kemudian dia merekrut daripada anggotanya yang mempunyai nilai, ya, 10 besar itu, nilai 10 besar diambil, direkrut, dilatih, itu semuanya itu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut kader muda yang dikirim ke Suriah sebanyak 10 sampai 12 orang per angkatan. Mereka mempunyai kemampuan bela diri, informasi teknologi, dan kemampuan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi sidang pra-peradilan penangkapan Rizik Syihab. Kuasa hukum Polri membantah pernyataan pihak Rizik Syihab yang mengada-ngada. Dalam penetapan status tersangka, penyidik telah melakukan gelar perkara dengan mendatangkan ahli. Sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dilanjutkan hari ini. Agenda persidangan mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Dalam jawabannya, kuasa hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa permohonan pihak pemohon mengada-ngada. Pihak Polda Metro Jaya pun menyatakan telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian termohon 1 membuat laporan polisi model A nomor *2LP_11/yang.2.5/2020 PMJ tanggal 25 November 2020 dengan terlapor saudara Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bahwa dengan demikian hal ini bukanlah inkonsistensi yang terjadi sebagaimana dalil pemohon, melainkan suatu rangkaian ketentuan kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya, karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan. Kasus ini berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video deklarasi Tentara Allah di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Ciamplas, Bandung Barat viral di media sosial. Perangkat desa yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi deklarasi untuk memastikan video tersebut. Dibentuk suatu jamaah yang diberi nama Jundullah atau Tentara Allah. Inilah deklarasi pembentukan Tentara Allah yang viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah viral, Kades Mekar Mukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral.
Salah seorang jemaah yang ikut deklarasi mengaku setiap hari Jumat Erwan Saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu Erwan datang bersama salah seorang yang berasal dari Bandung. Selesai sholat Jumat, Saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, ada yang bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia tetar begitu dia buka kertas, langsung baca, langsung menyebatkan seperti itu, menceritakan, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Hingga saat ini Erwan Saat yang memimpin deklarasi belum bisa dihubungi baik oleh warga maupun perangkat desa. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Warga Dusun Teluk Ranggau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah temukan bangkai diduga pesawat AirAsia. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda.